Bukankah tindakan yang dilakukan oleh Maria menunjukkan kesungguh-sungguhannya? Kita punya uang 100.000, kebetulan pecahannya banyak, 20 ribuan, lalu kita mau bagi kepada seseorang, kita hanya kasih 20.000. Itu artinya tidak sepenuh hati. Sepenuh hati artinya kalau ada 20.000 5 lembar, kita kasih semuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa cintanya Maria kepada Yesus. Seorang yang berdosa mengurapi seorang yang benar, dan itu terjadi. Mungkinkah Anda dan saya yang berdosa mengurapi Yesus yang tidak berdosa? Bapak Ibu lihat gambar itu. Beginilah kira-kira ketika Maria mengurapi Yesus di kepala dan melaburkan serta menyekanya dengan rambutnya minyak di kaki Yesus. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, orang Farisi itu berkata dalam hatinya, ada dua hal yang menarik. Perhatikan baik-baik kata yang saya beri warna merah. Yang pertama, dia berkata, jika ia ini nabi, yang ia maksud dengan kata ia adalah Yesus. Jika Yesus ini nabi, tentu Yesus tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu Yesus tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Saya mencoba mencari tahu apakah yang dimaksud oleh Simon si kusta ketika dia berkata dalam hatinya, Maria adalah seorang berdosa. Yang saya maksud adalah, apakah Maria pernah berzina? Apakah Maria pernah melakukan dosa yang lain? Rupa-rupanya tidak ada keterangan tentang hal itu. Yang dimaksud dengan perempuan itu adalah seorang berdosa, sebenarnya sedang menunjukkan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Hanya sampai di situ. Tidak ada cerita atau keterangan apapun sehubungan dengan Maria tersebut. Ketika Simon berkata dalam hatinya, jika Yesus ini nabi, menunjukkan adanya keraguan yang tetap terselip di dalam hatinya. Maklumlah, ingat dia adalah orang Farisi yang notabene secara umum sangat menentang Yesus. Kalaupun dia mengundang Yesus, dia sedang dalam proses sebuah perbaikan. Simon si kusta orang Farisi mendengar tentang Yesus dan ingin lebih dekat dengan Yesus. Proses untuk menjadi benar dalam status sebagai murid Yesus tidak serta-merta meninggalkan manusia lama. Bapak Ibu masih ingat waktu kita dibaptiskan? Pada waktu hari kita dibaptiskan, kita merasa dunia ini seperti sorga. Tetapi baru 1 hari lewat setelah kita dibaptiskan, kita akhirnya melihat bahwa kita tetap berada dalam dunia dengan realita yang berdosa. Kita masih melakukan dosa juga. Kira-kira seperti itulah Simon si kusta. Tetapi teguran Yesus membuat Simon si kusta mengenal dirinya lebih baik. Ketika dia berkata, perempuan itu adalah seorang berdosa, menunjukkan keberadaan orang Farisi yang merasa dirinya lebih benar dan orang lain adalah pendosa. Apakah dengan mengundang makan Yesus, maka menunjukkan bahwa Simon adalah seorang yang benar dan yang lain salah? Tidak. Yesus juga menegur Simon, Simon, posisimu sama seperti Maria. Kalian adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan seorang juru selamat. Inilah sikap membenarkan diri yang bertolak belakang dengan sikap Yesus.
Hanya Yesus yang dapat menentukan seseorang benar atau salah berdasarkan tindakan orang itu. Simon bertobat. Dia mengenal Yesus lebih mendalam. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi publik, dalam hal ini Yudas, Simon, dan orang banyak. Tentang Yudas, Alkitab mencatatkan Yudas adalah seorang murid dari 12 murid Yesus yang hatinya tidak pernah baik. Kenapa? Nomor 1, jelas-jelas Yudas yang akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Ketika Yudas mengkomplain, kenapa minyak seharga 300 dinar tidak diberikan saja kepada orang miskin? Sebenarnya itu hanya sebuah alasan. Kenapa itu hanya alasan? Yudas adalah seorang pencuri dan Yesus menegurnya, dan Yudas menolak teguran itu. Berbeda dengan Simon si kusta yang menerima teguran Yesus. Simon, kau juga orang yang berdosa. Oh iya Tuhan, saya bersalah. Tapi Yudas tidak seperti itu. Yudas sering sekali mengambil uang kas dari kelompok 12 muridnya. Jadi ketika Yudas berkata, biarlah penjualan minyak itu diberikan kepada orang-orang miskin. Inilah yang namanya lip sync, Bapak Ibu. Lip sync artinya hanya di bibir, bukan dari hati. 300 dinar, 15 juta, itu harga yang fantastis. Bagaimana kalau itu dimasukkan ke kas 12 murid, supaya aku bisa mengambilnya sedikit demi sedikit. Begitulah seorang pencuri. Dan Yudas menyebut pengorbanan Maria adalah pemborosan. Bagaimana dengan Simon si kusta orang Farisi yang baik hatinya? Dia selalu mempertanyakan siapa Yesus. Pertanyaannya mengajak dia untuk mengenal Yesus lebih dekat, sekalipun dia menentukan bahwa Maria seorang pendosa. Tetapi teguran Yesus ketika Yesus berkata, Maria meminyaki kepalaku, mencuci kakiku, tetapi kamu tidak melakukan budaya ketimuran warisan Abraham yang dari dulu mencuci kaki para tamu. Sekalipun dia tidak mengerti apa arti pengurapan ketika Maria menuangkan minyak mahal di atas kepala dan kaki Yesus. Tetapi Simon mendengar teguran Yesus. Bagaimana dengan reaksi orang banyak yang tidak diketahui isi hatinya? Mereka ingin mengetahui Yesus sang pembangkit orang mati dengan melihat Lazarus sebagai bukti. Itu pun tidak pernah membuat hati mereka bertobat. Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, imam-imam kepala justru mempertanyakan siapa Yesus yang mengampuni Maria pendosa itu. Yesus tidak lebih dari hanya seorang nabi. Dia bukan juru selamat. Dan bahkan mereka ingin membunuh Yesus dan Lazarus. Kenapa? Karena orang banyak sudah meninggalkan mereka. Mereka kehilangan pendapatan. Mereka adalah orang-orang yang perlu dikasihani. Bapak Ibu, inilah teguran kepada Yudas yang Yesus lakukan. Markus 14 ayat 7. Yudas, kamu berkata seperti itu karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Kamu dapat menolong mereka. Tapi perhatikan anak kalimat yang saya buat dengan warna merah. Bila mana kamu menghendakinya. Artinya, Yesus tahu siapa manusia. Kalau kamu enggak menghendaki untuk menolong, ya kamu enggak akan menolong orang-orang miskin itu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.
akan tiba waktunya Yesus harus disalibkan, dan hari ketiga dia akan bangkit dan naik ke sorga. Sekarang dia tidak ada di bumi ini. Bagaimana kepada Simon? Sekali lagi Yesus menegur Simon dengan mengajar Simon si kusta itu melalui perumpamaan orang yang dihapus hutangnya. Yesus berkata, ada orang yang berhutang sekian dinar, yang satu lagi lebih kecil. Yesus berkata, kalau dua-duanya dihapuskan hutangnya, siapa yang lebih berbahagia? Yang besar hutangnya, demikianlah dosamu, sama seperti Maria, besar di hadapan sorga. Harusnya engkau berbahagia, karena dosamu yang besar itu sudah diampuni. Dan Simon bertobat. Bagaimana respon Yesus kepada Maria? Yesus berkata, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Malam ini terulang kembali perkataan Yesus. Kita sedang menyebut nama perempuan itu dan tindakannya. Luar biasa. Sekarang kita akan masuk kepada akhir daripada perjalanan cerita itu. Yesus ada di rumah Simon si kusta. Yesus datang dengan sepenuh hati, ingin menyelamatkan Simon si kusta itu, sama seperti menyelamatkan Zakeus sebagai pemimpin orang-orang Farisi dan juga pemungut cukai. Apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot? Pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Apa tanggapan daripada imam-imam kepala? Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Bapak Ibu perhatikan baik-baik, imam-imam kepala membayar 30 keping perak kepada Yudas. Perhatikan baik-baik, 30 uang perak, 30 keping perak. Kenapa? Saya mencoba mencari tahu ada apa dengan 30 uang perak. Saya mendapati bahwa 30 keping perak itu bahasa Yunaninya adalah argurion. Dan kata argurion mendapatkan penjelasan yang lebih terinci. Yang pertama, pada akhir milenium 3 sebelum Masehi, di Mesopotamia, harga rata-rata seorang budak adalah 10 sampai 15 sikal perak. Lalu di tahun 1700 sebelum Masehi, pada waktu Yusuf dijual pada pedagang Ismail, Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 37 ayat 28, Yusuf dibeli dengan harga 20 sikal perak. Lalu di Keluaran 21 ayat 32, di abad 15 sebelum Masehi, harga rata-rata seorang budak 30 sikal perak. Dan pada zaman kerajaan Asyur, Babel, dan Persia, harga seorang budak sekitar 50 sampai 60 sikal. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang pencipta dijual dengan harga seorang budak 30 keping perak. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Yudas ketika dia menjual Tuhannya. Bila mana satu uang perak sama dengan 3 dinar, Bapak Ibu bisa bayangkan 30 uang perak dikali 3 sama dengan 90 dinar.
Tinggal kita cari tahu berapa 1 dinar, maka dapatlah hasil dalam rupiah. Sekarang perbandingkan dengan uang dinar yang namanya denarion atau kita kenal dengan kata penny. Dinar adalah mata uang perak yang bergambar kaisar Romawi, berasal dari bahasa Latin denarius dan digunakan di kalangan orang Romawi. Perhatikan baik-baik seperti yang saya sudah katakan di awal. 1 dinar itu 50.846, maka 300 dinar kali 50.000 sekian dapatnya 15 juta sekian. Perbandingan yang terlalu jauh, Bapak Ibu. Maria tidak sungkan-sungkan untuk membeli minyak seharga 15 juta. Sementara Yudas 3 tahun bersama-sama dengan Yesus menjual Yesus hanya 30 keping perak. Memang perak sedikit lebih tinggi daripada dinar, tetapi ini bukan soal jumlah nominal, tetapi lihat motif hati. Motif hati daripada Maria meninggikan Yesus, mempersiapkan kematian Yesus, sekalipun dia tidak mengerti akan hal itu. Tetapi Yudas yang adalah murid Yesus setiap hari bersama-sama, motifnya menjual Yesus supaya ia mendapatkan uang lebih banyak. Begitulah seorang pencuri. Bapak Ibu, dari pelajaran ini kita mendapatkan satu pemahaman dari Maria, dari Yudas, dari Simon si kusta. Di manakah posisi kita yang sebenarnya? Apakah kita seperti Maria yang tidak hitung-hitungan mengurapi Yesus dengan kemampuan yang dimilikinya? Apakah kita seperti Simon si kusta yang di lubuk hati kita masih ada rasa tidak percaya kepada Yesus, tetapi dalam sebuah proses di mana Yesus membimbing kita dan akhirnya kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi? Ataukah kita sudah lama seperti Yudas bersama-sama dengan Yesus setiap hari, tapi akhirnya kita jual juga Yesus dengan ketidakpercayaan kita? Maria adalah orang berdosa, tetapi dia mengurapi Yesus. Apakah Anda dan saya akan mengurapi Yesus dengan cara memberikan segala tenaga, waktu, pikiran kita hanya untuk membesarkan Dia di dalam kehidupan setiap hari? Tuhan memberkati.